Some of our demonstration is just like a real war. We fight against the military for 24 hours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nimas Afiati Gifari, mahasiswi dari Universitas Hasanuddin, jurusan Hubungan Internasional, akan memaparkan materi mengenai demokrasi. Sebelumnya, teman-teman pastinya sudah tahu dan familiar dengan kata demokrasi. Mungkin seperti contoh kecil dalam lingkungan keluarga. Jika ingin berwisata ke suatu tempat, pastinya akan melakukan voting terlebih dahulu untuk menentukan tujuan mana yang harus menjadi destinasi wisata. Jadi teman-teman, demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Jika digabungkan menjadi pemerintahan rakyat. Jadi, demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan yang dimana membiarkan rakyat untuk mengambil alih atau ikut mengambil keputusan dalam sistem rakyat. Dan rakyat juga mempunyai hak kebebasan dalam menentukan hak dalam melakukan sistem pemerintahannya atau bagaimana rakyat berpartisipasi dalam suatu pemerintahan di sebuah negara. Presiden Amerika Serikat yang ke-16, yaitu Abraham Lincoln atau dikenal sebagai Bapak Demokrasi, menjelaskan bahwa demokrasi adalah sebuah sistem yang dimana dari rakyat, untuk rakyat, kepada rakyat. Teman-teman, setidaknya terdapat 4 macam demokrasi yang pernah dialami oleh Indonesia. Yang pertama adalah demokrasi parlementer yang terjadi pada tahun 1945 hingga 1959. Awal dari praktik demokrasi parlementer ini terjadi pada penetapan pertama Undang-Undang Dasar 1945. Namun, karena kehidupan politik yang tidak stabil, demokrasi parlementer ini tidak berjalan dengan baik. Sehingga mengakibatkan banyak partai politik yang tidak berkesinambungan alias tidak berjalan dengan semestinya. Yang kedua adalah demokrasi terpemimpin yang terjadi pada tahun 1959 hingga 1965. Pada tanggal 22 April tahun 1959, Presiden Soekarno menyampaikan amanat kepada Dewan Pembentukan Undang-Undang Dasar. Berikut pokok-pokok dalam demokrasi terpemimpin. Yang pertama, demokrasi pemimpin bukanlah sesuatu yang diktator. Kemudian, sesuai dengan kehidupan bangsa yang terjalin dalam Indonesia. Inti dari pimpinan demokrasi terpemimpin adalah seluruh permusyawaratan yang dipimpin oleh kebijaksanaan. Selanjutnya, demokrasi Pancasila pada era Orde Baru. Dalam era ini, gotong royong dan saling tolong-menolong sangat melekat. Mungkin bagi teman-teman hal ini terdengar indah, namun faktanya saya menemukan beberapa pelanggaran yang terjadi pada saat itu. Yang pertama, adanya ketidakadilan dalam memutuskan suara, alias suaranya tidak tersampaikan, khususnya dalam pemilu. Nyaris tidak ada kebebasan dalam berpendapat. Kriminalisasi terhadap individu atau kelompok yang tidak sesuai dan sejalan dengan pemerintah. Dan maraknya nepotisi, korupsi, kolusi, dan nepotisme atau disingkat sebagai KKN. Dan yang terakhir adalah demokrasi reformasi Pancasila dari tahun 1998 hingga sekarang. Jadi teman-teman, perbedaan antara demokrasi Pancasila pada Orde Baru dan masa reformasi yaitu terletak pada tata cara dan aturan pelaksanaannya. Kebanyakan dari prinsip-prinsip sebelumnya atau konsep-konsep yang telah didirikan ternyata tidak sesuai dengan keinginan pemerintah pada saat itu, hingga terjadinya pembaruan. Dan berikut adalah beberapa hasil dari perubahan tersebut. Yang pertama, pemilu benar-benar dilakukan secara demokratis. Tercapainya kehidupan yang lebih demokratis. Kemudian lembaga demokrasi berfungsi lebih baik lagi. Dan memandang demokrasi Pancasila sebagai nilai-nilai budaya politik yang mempengaruhi sikap perilaku politik
bagi kehidupan sehari-harinya. Teman-teman sudah tahu kan bahwa kita hidup dengan demokrasi Pancasila. Semua aturan, perilaku, sikap diatur berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai prinsip-prinsip demokrasi dan sebagaimana negara harus menetapkan prinsip-prinsip demokrasi tersebut. Yang pertama, semua negara wajib memberikan suara dalam menentukan sistem pemerintahan. Tidak ada suara rakyat yang tidak didengarkan. Jika ada yang tidak terdengar, maka sistem pemerintahan tersebut dinyatakan tidak valid. Yang kedua, equality before the law, di mana semua rakyat memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Yang ketiga, pendapatan negara harus dibagi secara rata kepada seluruh rakyat. Selanjutnya, semua rakyat mempunyai hak kebebasan dalam menentukan pendidikannya, agama, mencari informasi lebih lanjut mengenai dunia, dan tidak ada keterbatasan untuk menghalangi hak rakyat tersebut. Maka dari itu, pentingnya bagi kita mengikuti, menghargai, menghormati tata krama politik yang telah ditetapkan agar sistemnya berjalan dengan baik. Jadi teman-teman, karena Indonesia dianut oleh nilai-nilai Pancasila, maka tidak heran bahwa sistem pemerintahan kita berbentuk demokrasi. Menurut alinea Undang-Undang Dasar 1945 yang keempat menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kedaulatan rakyat, atau seperti pasal 1 ayat 2 yang menyatakan kedaulatan tetap di tangan rakyat. Pokok penting yang ingin saya tekankan bahwa demokrasi bukanlah proses pemilu yang lancar atau tidak, tetapi bagaimana rakyat mengontrol keputusan dalam pemerintah, atau kebijakan pemerintah yang menentukan nasib rakyat, entah akan berakhir baik ataupun sebaliknya. Namun, kita doakan saja agar sistem pemerintahan Indonesia agar tetap berjalan dengan baik. Fakta lain yang ingin saya katakan, Indonesia menjadi contoh negara demokrasi yang paling maju di kawasan Asia. Walaupun bukan dibilang maju banget, namun Indonesia menjadi salah satu negara top demokrasi country. Mengapa? Karena Indonesia telah berhasil menciptakan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Selain itu, Indonesia berhasil berkembang menjadi negara demokrasi karena menyelenggarakan pemilu yang kompleks. Indonesia mengalami banyak perubahan sistem demokrasi oleh berbagai faktor. Salah satunya karena sistem demokrasi sebelumnya yang tidak berjalan dengan semestinya. Maka dari itu, sistem demokrasi Indonesia selalu berubah-ubah hingga demokrasi Pancasila pada era reformasi yang sekarang telah berjalan dengan baik. Ya, kita berharap kedepannya semakin lebih baik lagi. Indonesia memilih demokrasi Pancasila karena melibatkan rakyat secara langsung dalam sistem pelaksanaannya. Selain itu, demokrasi Pancasila muncul dari nilai-nilai dan kepribadian bangsa itu sendiri yang melekat pada jati diri bangsa Indonesia. Baik teman-teman, sekiranya yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang saya miliki. I hope you enjoyed it and it will be educated for you. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inti dari pimpin Presiden Amerika Serikat buat mengapa terlalu banyak mengapanya. Tunggu dulu. Indonesia mengalami berbagai banyak macam That was legit. Undang-undang dasar kepribadian sih seharusnya. Cuman karena sudah terucapkan jadi mohon maaf ya. Oke. Itu kan Dewan. Bruh. Baik teman-teman, sekiranya